Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa ya. Tentunya cuplikan video seperti ini mengingatkan kita tentang perjuangan Soekarno. Perjuangan Soekarno untuk memberikan sebuah kesetaraan bagi bangsa ini, sehingga masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan tersebut, keadilan, dan tidak ada yang namanya ini kubu A, kubu B, dan seterusnya perbedaan itu ditonjolkan. Itu bukan sistem yang dimainkan oleh Bung Karno. Dalam perjuangan ini tentunya ada banyak hal yang diperjuangkan dan tantangan yang dilewati oleh Bung Karno dalam hal ini. Teman-teman, kita menyadari bahwa saat-saat ini, di tahun-tahun ini, ya, dalam pilkada yang begitu luar biasa, dalam pilpres yang begitu memberikan suatu momen dan jadi catatan terburuk bagi negara kita. Sehingga perjuangan Bung Karno untuk negara ini itu telah sirna. Siapa yang membangun ini? Yang membangun dan memulai semuanya ini karena sikap dan tindakan Jokowi yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, menghalalkan berbagai macam cara, apapun itu, supaya ia mencapai titik yang ia inginkan. Memang sifat ambisius seperti itulah yang mendorong beliau melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kita tahu saat ini teman-teman, banyak orang-orang yang masih belum menerima kelakuan Jokowi ini. Dari dulu kita tahu Jokowi orang yang sayang kepada rakyat, pendiam, penyabar, bahkan dihina dan dicaci maki pun tidak memperdulikan hal itu. Seakan-akan jiwa nasionalisnya sangat besar. Ini hanya sebuah gimmick yang dibangun oleh Jokowi untuk meruntuhkan lawan-lawan politiknya. Ia keluar dari PDI Perjuangan, disitulah kelihat topeng seorang Jokowi, ya, baru terbuka topengnya Jokowi ketika kita tahu Jokowi saat ini ikut cawe-cawe dalam pilkada, dalam pilpres. Sebagai pemimpin tertinggi, harusnya dapat memberi contoh bagaimana ia memberikan suatu keadilan. Teman-teman, kita tahu juga ketika Jokowi menyelesaikan masa jabatannya, masuklah presiden baru, yaitu Prabowo Subianto. Kita mengenal Prabowo Subianto, orang yang memang humoris. Beliau dapat memberikan suatu kesejahteraan. Ternyata juga masih kena virusnya Jokowi yang tetap ikut cawe-cawe, yang mengatakan bahwa ada nama yang sudah saya kantongin dan ini harus dipilih. Artinya ia membedakan masyarakat, ia membedakan semua calon gubernur. Kalau dia presiden, jiwanya nasionalis, ya, dia harus mampu menyetarakan semuanya itu tanpa memberikan suatu rasa perbedaan. Itu yang kita inginkan para presiden baru. Hal-hal seperti inilah yang sudah menodai dan demokrasi bisa dikatakan sudah cacat. Dan ini catatan terburuk bagi negara kita di 2024 ini dalam pilkada serentak. Kenapa? Kita tahu seorang pemimpin tertinggi di Indonesia yang sudah tidak memberikan suatu kesejahteraan kepada para pejabat-pejabat, kepada para gubernur, kepada kepala daerah. Dia membeda-bedakan mana calonnya, mana anggota partainya. Seorang Prabowo bukan lagi berbicara tentang partai. Beliau harus berbicara tentang kesetaraan seluruh masyarakat Indonesia, dan masyarakat pun merasakan kesejahteraan tersebut. Itulah pemimpin yang baik, yang selalu mendorong dan memberikan suatu nilai-nilai yang positif yang ia cerminkan. Kita menginginkan hal itu. Tetapi saat ini kita tidak bungkam akan hal ini.
Kita terus perjuangkan keadilan supaya negara ini tetap maju. Jangan sampai ada yang namanya cawe-cawe lagi. Sampai kapan negara ini akan diperbarui? Kalau begini terus, teman-teman, ini akan berkelanjutan. Ya, Jokowi aja pada saat itu bisa. Prabowo aja pada saat itu bisa. Nanti presiden yang baru pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan begitu juga seterusnya. Dan bagaimana kita mau negara ini di 2045 menjadi negara emas kalau pemimpinnya masih melakukan hal seperti itu? Masuk logika aja, men. Kita harus mengerti akan hal ini supaya kita tidak bungkam dengan gerakan-gerakan yang masih belum bisa merangkul orang-orang. Presiden harusnya bersifat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan semuanya itu yang kita inginkan. Teman-teman, pandangan teman-teman silakan sampaikan di sini. Terima kasih. Lensa Netizen melaporkan.